Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Jesus, bless now. Help me God to study and make Daddy and Karon going to get here and take care of me, Mom, and Daddy and Mama Tua in here and Singalon in Jesus pray, Amen. Bukan nak. Keribin nak. Mau gitu dong. Hari ini di mana? Kemarin kan sampai ulangan, artinya 1 dan 2. Do not wasting time, please. Tema 2, tema 1. Usah lewat. Ini pembelajaran 1. Pembelajaran 1 sampai sini, pembelajaran 2 sampai sini. Oh, hanya 3. 4. Tandahi. Oke. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Menjelaskan isi dongeng. Kita dapat memahami isi dongeng dengan membaca secara cermat seluruh teks dongeng tersebut. Kita juga dapat memahami isi dongeng dengan menjawab pertanyaan berdasarkan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Informasi dalam dongeng dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran membuat orang yang membacanya akan lebih mudah memahami dan mengingat isi dongeng. Informasi dalam peta pikiran ditulis dengan bahasa yang singkat dan mudah dipahami. Ayo berlatih, gurumu akan membacakan dongeng berikut. Dengarkan dengan saksama, setelah itu jawablah soal-soalnya. Dengarkan dengan seksama. Kisah kucing kecil. Aku melihat. Dengarkan, dah suruh bukan baca tuh. Seekor kucing kecil sedang berjalan-jalan di ladang pemiliknya. Ketika ia mendekati kandang kuda, ia mendengar binatang besar itu memanggilnya. Hai kamu kucing kecil. Kamu tahu pemilik ladang ini mencintai saya lebih dari hewan lain di sini. Kamu tahu mengapa? Itu karena aku bisa mengangkat beban yang berat untuknya. Kamu kucing kecil tidak bisa apa-apa, kata si kuda meremehkan. Kucing kecil itu pergi dari kandang kuda sambil menunduk sedih. Setelah berjalan, ia menemukan sebuah kandang sapi. Sapi itu berkata, saya adalah hewan paling terhormat di sini. Pemilik ladang membuat susu dan keju dari susu saya. Kamu tentu tidak berguna di sini, kucing kecil. Si kucing kecil kemudian berjalan lagi. Ia semakin bersedih karena merasa tidak berguna. Ia duduk dan menangis. Tidak lama kemudian seekor kucing yang sudah tua menghampirinya. Mengapa kamu menangis, kucing kecil?
tanyanya lembut. Si kucing kecil pun menceritakan semua hal yang dialami kepada kucing tua. Dia merasa tidak berguna dibandingkan semua hewan peliharaan tuannya yang lain. Memang benar, jika kamu tidak bisa mengangkut beban yang berat dan menghasilkan keju untuk tuanmu, kata si kucing tua. Namun, kamu harus menggunakan kemampuanmu yang diberikan Sang Pencipta untuk membawa kebahagiaan bagi tuanmu. Si kucing kecil pun berhenti menangis. Ia berterima kasih kepada kucing tua. Malam itu, pemilik ladang terlihat lelah. Kucing kecil pun menghampirinya dan menjilati kaki tuannya. Kucing kecil itu pun melompat ke pelukan tuannya. Sang tuan tertawa melihat tingkah kucing kecil. Ia berkata, "Meskipun saya pulang dalam keadaan lelah, namun kucing ini membuat saya tertawa. Kamu adalah hewan berharga di sini," kata pemilik ladang. Sejak itu, kucing kecil tidak pernah bersedih lagi. Oke, tuliskan isi dongeng tersebut dengan menjawab pertanyaan dalam peta pikiran berikut. Apa ini maksudnya? Ini namanya peta pikiran. Tuh cerita tadi dia tentang, ini DP judul. Judul. Ini paragraf pertama, paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Artinya dari sini ke sini ke sini ke sini. DP inti cerita ada di situ. Jawab, Jo. Siapa tokoh dalam dongeng tersebut? Kucing kecil. Ada berapa? Tulis 1, semua. 2, 3. Tulis 4. semua. Yang kecil sapi. Pada DP atas sini, Jo. Dah. Kucing apa itu ya? Kucing tua tadi. Nggak dapat lihat tuh. Tulis yang baik, Wak. Siapa tokoh dalam dongeng tersebut? Selesai. Apa yang dikatakan kucing tua? Oh, berarti di kesini dulu. Mengapa kucing kecil bersedih? Karena dirinya tidak berguna. Karena ia merasa Sedih. tidak Berguna. berguna. Apa yang dilakukan kucing kecil? Hehehe. Tanda baca. Huruf pertama, titik. Oke. Apa yang dilakukan kucing kecil kepada tuannya? Melompat dan memeluk, Membuat tertawa. Membuat pemiliknya Tertawa. Oke, apa yang dikatakan kucing tua? apa tadi? Apa ya tadi? Nak mendengar berarti. Ada tapi Kamu harus menggunakan kemampuanmu yang diberikan Allah. Sang Pencipta. Nak bilang Allah tadi di situ. Kamu Baca di situ. Nih, kamu harus sampai titik.
yang diberikan Sang Pencipta. Apa itu? Sang Pencipta. DP bawa Joko nak usah paksa begitu nak dapat baca. Kata ganti Tuhan pakai huruf. Terus Sampai kakak tua mama mesti seingat tuh tulis. nah, Next. Don't wasting time please. sifat pertukaran komutatif pada perkalian 1. Selain pada penjumlahan, sifat pertukaran juga berlaku pada perkalian. Perhatikan contoh berikut. Ibu akan membeli 24 telur di sebuah toko. Toko tersebut memberikan 2 pilihan kemasan kepada ibu. Ada kemasan isi 4 telur, ada kemasan isi 6 telur. 6 kali 4, 24. 4 kali 6, 24. Jumlah telur berdasarkan 2 pilihan kemasan tersebut sama banyak, yaitu 24 butir. Jadi hasil perkalian 2 bilangan tetap sama walaupun posisinya ditukar. Secara umum, sifat pertukaran pada perkalian dapat ditulis A kali B, B kali A. Salah baca begitu. Baca semua. A kali B sama dengan B kali A, dengan A dan B bilangan caca. Garis tuh A tuh DP rumus. Nah, aku mesti ingat di perumus. Baca aja salah, bagaimana aku mana mau ingat. Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. 1. Tuliskan perkalian sesuai gambar. 4 kali 3 sama dengan 3 kali 4. Berapa? 12. Gampang nih, aku cuma hitung-hitung. B 5 kali 5 kali berapa? kali 3 sama dengan 3 kali 5 sama dengan 15. C. Do faster as you can. 3 kali 7. 3 kali 7, 7 kali 3. Mana 3, mana 7? Ini kan ada dia, ada 3 ikan. 3 ikan di setiap akuarium dan 7 akuarium. 7 kali 3 sama dengan 21. 2 isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Gampang, cuma tukar-tukar leh. Mendua. Ya, gampang. Sudah. Lanjut. Oke, memahami gerakan hewan di lingkungan sekitar. Kita dapat meniru gerakan hewan makhluk hidup di sekitar. Misalnya meniru gerakan hewan, ada berbagai jenis gerakan hewan, misalnya gerak, berjalan, melompat, terbang, dan berlari. Hewan yang dapat ditiru gerakannya antara lain gajah dan kupu-kupu. Garis. Kalau gajah seperti begini, tapi kalau kupu-kupu cuma ayun-ayun ke sana kemari.
dapat meniru gajah gerak. Kita dapat meniru gerak gajah berjalan. Caranya dengan membungkuk dan meletakkan kedua tangan di atas tanah lalu mulai berjalan seperti aku bisa. Nanti kita bikin video sebentar habis mama kerja. Gerak meniru hewan juga dapat dijadikan gerak tari dengan iringan lagu yang bertema hewan. Lakukan gerak meniru kupu-kupu dengan diiringi lagu kupu-kupu yang lucu ciptaan Ibu Sud. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Coba bikin. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik sola yang dipergerakan. Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Berayun. Berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Sayapku capek. Ya, gajah lagi, gajah. Ayo berlatih, ayo tirukan gerakan hewan berikut. Lakukan secara bergantian di depan kelas dengan percaya diri. Ini kuda, Bikin di bebek. atas kursi situ. Satu kuda bagaimana? Astaga, kedit. Reds. Hey, not wasting time, please. I'm not playing. Tunggu. Dari tadi kok nak bersiap betul kakak dang. Come on, you're wasting my time. Wait, okay, aku dapat. Tarik ke atas. Nah, oke. Kuda bagaimana kuda? Ya enggak sama-sama tuh kaki, satu-satu. Kuda bagaimana? Kuda berlari bagaimana? Gantian. Iyo. Dah. Dua, bebek bagaimana? Begitu bebek sebab pendek lah. Katak. Astaga, aku harus loncat. Bajongkok. Kelinci. Setengah jongkok. Sambung atau putus?